Halo, assalamualaikum. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara untuk melakukan tutorial online di e-learning universitas terbuka. Jadi pertama teman-teman pastikan dulu koneksi internet kalian stabil sehingga nanti tidak ada kendala saat teman-teman mengunjungi web e-learning UT. Jadi jika memang sudah terhubung atau connect dengan internet, teman-teman bisa langsung menuju ke website elearning.ut.ac.id. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika teman-teman belum terdaftar di e-learning, seharusnya teman-teman daftar dulu kemudian melakukan aktivasi. Namun karena saya adalah mahasiswa lama sehingga saya sudah melakukan langkah-langkah tersebut dan sekarang saya bisa langsung masuk. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman diminta untuk mengisi username dan juga password. Kemudian saya klik masuk. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, kebetulan ini ada pesan. Kita buka dulu. Oh, tidak ada. Jadi langsung ke sini. Nah, jadi karena di semester ini saya hanya mengambil, sebenarnya bukan mengambil, tetapi sisa mata kuliah yang saya ambil, yang harus saya ambil adalah hanya tugas akhir program dan karir, karena memang saya dulu awalnya rencana kuliah saya itu saya rencanakan akan selesai di waktu kurang lebih 3,5 tahun, karena memang ada beberapa mata kuliah yang sudah saya ambil di kuliah saya yang sebelumnya. Kemudian rencananya akan saya alih kreditkan, akan tetapi karena beberapa hal sehingga mata kuliah yang rencananya akan saya alih kreditkan itu tidak jadi saya alih kreditkan, sehingga tetap saya ambil, dan itu saya ambil di semester 7 kemarin. Dan memang di sini saya memang sisakan untuk tab dan juga karil khusus di 1 semester agar saya fokus untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi di sini karena kemarin sisa mata kuliah yang harus saya ambil hanya tab dan juga karil, sehingga di sini yang muncul di e-learning hanya tab, karena nanti kira-kira sekitar tanggal 10 untuk karil akan muncul sendiri di websitenya karil. Kemudian kita bisa klik di sini tugas akhir program. Nah, akan muncul seperti ini, ada pendahuluan, kemudian kode mata kuliah, kemudian ada nama tutor beserta emailnya, dan di sini ada video sapaan seperti biasanya saat kita mengikuti tuton atau tutorial online mata kuliah yang lainnya. Kemudian di sini ada pengantar dari dosen beserta ketentuan-ketentuan dalam mengikuti mata kuliah tab ini. Jadi setiap jurusan atau setiap program studi itu mempunyai mata kuliah pendukung tab, dan di sini karena jurusan saya adalah S1 akuntansi, terdapat 4 mata kuliah pendukung tab, yaitu EXI 204 Analisis Informasi Keuangan, EXI 4414 Laboratorium Auditing, EXI 4415 Teori Akuntansi, dan EXI 4416 Sistem Pengendalian Manajemen. Jadi untuk materi tab selama 1 semester ini kita merefer atau berfokusnya ke 4 mata kuliah pendukung tersebut, dan itu sudah kita ambil di semester sebelumnya, karena salah satu syarat untuk bisa mengambil mata kuliah tab dan juga karil kalau untuk jurusan saya adalah sudah mengikuti mata kuliah laboratorium auditing, seperti itu. Nah, untuk 4 mata kuliah ini karena sudah dijalankan untuk kuliahnya di semester-semester sebelumnya, saya sudah mempunyai buku atau modul ataupun materi-materi sebelumnya yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian di tuton yang ini terkait tab, itu materinya kurang lebih adalah dari 4 mata kuliah ini. Nah, bisa dilihat di sini, setiap mahasiswa dimohon untuk mengikuti tuton untuk tugas akhir program atau tab ini selama 6 sesi. Jadi nanti ada 6 sesi, dan ini adalah sesi pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan sesi pertama. Kemudian setiap sesi berisikan 1 materi pokok berupa PowerPoint, materi pendukung berbentuk OER,
itu semacam video, kemudian ada tes formatifnya, ada tes sumatif, dan juga tugas untuk pertemuan kedua, 4, dan 5. Karena ini hanya 6 sesi, jadi tugasnya di pertemuan kedua, keempat, dan 5. Kalau untuk tutorial online yang biasa, karena ada 8 sesi, jadi untuk tugas itu di minggu ganjil, yaitu di minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Kemudian, penilaian untuk mata kuliah tugas akhir program EKSI 4.500 pada kegiatan tuton ini terdiri dari nilai kehadiran di setiap sesi. Jadi akan dinilai dari sesi 1 sampai dengan sesi ke-6. Kemudian nilai diskusi di setiap sesi. Jadi setiap sesi itu terdapat diskusi dan di situ kita harus aktif melakukan diskusi. Kemudian diambil juga dari nilai tugas yang diberikan pada pertemuan ke-2, 4, dan 5. Dan ini yang paling penting, kontribusi nilai tuton TAP adalah sebesar 50% terhadap nilai TAP dengan syarat nilai UAS TAP mencapai skor minimal 30. Jadi nanti akan ada UAS khusus untuk TAP, tugas akhir program, dan nilai UAS TAP-nya minimal harus mencapai skor atau nilainya adalah 30. Kalau misalkan dia bisa mencapai skor 30, maka tuton ini akan bisa berkontribusi sebesar 50% terhadap nilai akhir TAP kita. Nah, nilai akhir TAP terdiri dari komposisi 80%-nya itu nilai TAP dan 20%-nya nilai karya ilmiah. Jadi nanti sebenarnya TAP dan karya ini bersama ya atau berdampingan. Tetapi untuk nilai akhir TAP-nya itu memang komposisinya terdiri dari TAP dan juga karil. Dan dengan demikian, partisipasi yang maksimal selama proses tutorial online TAP ini sangat diperlukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, memang untuk TAP ini diperuntukkan bagi mahasiswa akhir sebagai pedoman untuk menyelesaikan program sarjana. Dan mata kuliah ini berisikan 6 materi yang akan dibahas selama 6 sesi, yaitu orientasi TAP dan perkembangan akuntan dan akuntansi dan auditing, pengungkapan informasi keuangan, jurnal koreksi atas temuan audit, kertas kerja audit dan laporan keuangan setelah audit, analisis informasi keuangan, dan sistem pengendalian manajemen. Nah, pertama kita download dulu untuk RAT-nya. RAT-nya seperti ini, rancangan aktivitas tutorial online atau RAT. Nah, di sini ada capaian pembelajaran umum, kemudian ada deskripsi singkat mata kuliah. Nah, di sini adalah pencapaian-pencapaian apa aja yang harus dicapai oleh mahasiswa. Kita download dulu. Kemudian kita masukkan, teman-teman bisa masukkan terserah di mana teman-teman biasanya untuk menyimpan folder, menyimpan dokumen. Kita simpan di sini aja, saya buat folder pendahuluan, boleh saya simpan di sini untuk RAT. Oke, kemudian balik lagi ke sini, coba saya back. Kemudian untuk forum perkenalan. Untuk forum perkenalan juga sama seperti forum perkenalan di tuton yang lainnya atau yang sebelum-sebelumnya. Di sini bisa ditambahkan topik diskusi. Nah, di sini saya ketik aja perkenalan. Kemudian saya ketik Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya seperti ini, kemudian kirim ke forum. Nah, setelah selesai, kemudian lanjut ke tata tertib. Bisa langsung ke sini, lanjut diklik tata tertib, atau bisa di back kemudian diklik tata tertib. Nah, kemudian ini saya coba open new tab aja, atau di sini boleh deh. Nah, seperti ini, kemudian saya download, kemudian masukkan ke sini. Jadi ini tata tertibnya. Aktif mengikuti tuton, berperan aktif dalam diskusi, dan mengumpulkan tugas tuton sesuai jadwal. Kemudian nilai akhir tuton itu 20% dari partisipasi, 30% nilai diskusi, 50% nilai tugas.
Dan nilai partisipasi dihitung berdasarkan keaktifan mahasiswa setiap minggu. Rata-rata nilai diskusi dihitung dari total nilai diskusi 1 sampai diskusi 8. Tapi sebenarnya ini adalah sampai diskusi 6 aja karena kita sampai 6 sesi. Mungkin ini adalah satu tertib yang bisa digunakan juga untuk tuton-tuton yang general lainnya, di mana sesinya ada 8 sesi. Tetapi kalau untuk tutornya TAP atau TAP, tugas akhir program itu hanya ada 6 sesi. Kemudian rata-rata nilai tugas dihitung dari total nilai tugas 1, 2, dan 3 dibagi 3. Total nilai tugas tetap akan dibagi 3 meskipun mahasiswa mengirimkan tugas kurang dari 3. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri sama teman-teman untuk detailnya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Untuk RAT sudah, forum perkenalan sudah, kemudian tata tertib juga sudah. Sekarang kita klik sesi 1. Nah, di sini ada juga sesi 1 orientasi mata kuliah tetap dan perkembangan akuntansi auditing. Nah, di sini ada rumusan capaian pembelajaran umum dan khusus. Capaiannya apa aja ada di sini. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pentingnya TAP, maksud dari mata kuliah tugas akhir program, mampu menjelaskan mengenai sumber materi untuk tugas akhir, mampu melakukan persiapan untuk menghadapi tugas akhir, mampu menerapkan cara mengerjakan tugas akhir program, mampu menjelaskan mengenai gambaran umum akuntansi dan auditing, mampu menjelaskan mengenai sejarah perkembangan akuntansi, mampu menjelaskan mengenai konstruksi teori akuntansi, mampu menjelaskan mengenai akuntansi keperilakuan, akuntansi syariah, dan akuntansi internasional. Coba kita klik dulu di sini. Atau kita klik di sini deh. Seperti ini aja sih yang tadi saya bacakan. Kita back lagi. Kemudian sekarang sesi kehadiran. Di sini hadir, kemudian menyerahkan. Kemudian kembali ke tugas akhir program. Sebenarnya bisa langsung di next. Kita cek lagi kehadirannya. Hadir, menyerahkan. Langsung ke sini deh. Kemudian untuk modulnya adalah buku panduan TAP Universitas Terbuka, kemudian lab auditing, kemudian sama teori akuntansi. Informasi modulnya ya. Karena tadi kan sudah saya jelaskan bahwa di TAP ini di setiap jurusan itu terdapat mata kuliah pendukung, di mana itu sudah dijelaskan di buku panduan ataupun di LKAM itu ada juga mata kuliah pendukungnya apa aja. Atau kalau misalkan pas waktu kita mau cetak KTPU, kartu tanda peserta ujian, di situ juga ada mata kuliah pendukung kita apa aja. Atau pas waktu mau daftar ulang. Oke, langsung diklik aja di sini penjelasan singkat. Ini yang tadi. Kemudian ini untuk materi PPT. Nah, sudah kita download. Kemudian masuk ke sejarah akuntansi, ini adalah video-video yang bersumber dari YouTube. Biasanya saya buka, kemudian saya download menggunakan YouTube Downloader. Coba kita kembali ke sini biar enak lihatnya. Untuk informasi buku tadi sudah, penjelasan singkat materi udah, kemudian materi 1 sudah di-download. Kemudian untuk video-video ini nanti akan saya download tersendiri menggunakan YouTube Downloader, kemudian diskusi. Nah, ini adalah pertanyaannya, jelaskan isu-isu di bidang akuntansi dan auditing yang dianggap menarik saat ini dan mengapa isu tersebut menarik bagi Anda. Di sini kita bisa langsung membalas di sini, kemudian mengetikkan jawaban kita sesuai dengan sumber yang kita dapatkan, kemudian bisa dikirim ke forum. Selain itu, kita bisa juga membalas atau berikan komentar atau menyampaikan pendapat kita terhadap pendapat dari mahasiswa lain dengan cara klik balas di sini. Jadi ini contohnya ada diskusi dari Vika Novita Ningrum. Kemudian kalau misalkan kita ada tambahan atau sesuatu sanggahan, kita bisa ketikkan di sini, kemudian diklik kirim ke forum seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk tutorial TAP, tugas akhir program Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.